Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Aprilia Arista dengan NIM 2121111071 dari Hukum Ekonomi Syariah 3B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dalalah. Dalalah sendiri secara bahasa berarti menunjuk atau petunjuk. Secara istilah, dalalah adalah petunjuk suatu lafal nas kepada pengertian yang mudah untuk dipahami, sehingga dari pengertian tersebut dapat diketahui ketentuan yang dikandung oleh dalil nas tersebut atau dapat diketahui maknanya. Dalalah sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama dalalah lafaziyah dan yang kedua dalalah ghairu lafaziyah. Dalalah lafaziyah sendiri dibagi menjadi empat. Yang pertama zahir. Zahir sendiri berarti lafal yang bisa dipahami maknanya secara langsung atau lafal tersebut sudah jelas maknanya, namun masih mungkin untuk ditakwilkan lagi. Dan sebagai contoh terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahallallahu bai'a wa harama riba, yang berarti dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini secara zahir menunjukkan pada adanya jual beli dan haramnya riba. Lafal ini sudah jelas maknanya dan tidak mungkin dipahami yang lain. Walaupun pada asalnya tujuan utama dalam ayat ini adalah tentang tidak samanya jual beli dengan riba, yang merupakan bantahan pada kaum Yahudi yang menyamakan jual beli dengan riba. Kedudukan lafaznya sendiri adalah wajib diamalkan sesuai dengan lafaz itu sendiri, sepanjang tidak ada dalil yang mentaksis, mentakwil, dan menasahnya. Yang kedua adalah nas. Nas sendiri berarti lafaz yang menunjukkan hukum dengan jelas dan merupakan makna asal dari teks. Nas mempunyai kemungkinan untuk ditaksis, ditakwil, dan dinasah. Sebagai contoh, terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahallallahu bai'a wa harama riba, yang artinya dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Secara zahir, ayat ini menunjukkan pada halnya jual beli dan haramnya riba. Namun maksud dari ayat ini bukan itu. Maksud utama ayat ini adalah menegaskan bahwa jual beli dan riba itu berbeda. Ayat ini merupakan bantahan kepada orang-orang Yahudi yang menganggap jual beli dan riba itu sama. Jual beli dan riba itu berbeda. Jual beli diperbolehkan dan riba diharamkan. Yang ketiga adalah mufasar. Mufasar sendiri berarti lafaz yang menunjukkan suatu hukum dengan dalalah atau petunjuk yang tegas dan jelas, sehingga petunjuk itu tidak mungkin ditakwil dan ditaksis, tetapi dapat dinasah ketika pada masa Rasulullah. Sebagai contoh terdapat dalam surat An-Nur ayat 2 yang berbunyi az-zina yatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minahuma mi'ata jaldatiu, yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Kata mi'ata tidak bisa diartikan lain karena maknanya sudah jelas dan tidak bisa ditakwilkan yang lain. Maka 100 kali dera dimaknai dengan 100 kali dera, tidak bisa diartikan 10 ataupun 90 karena maknanya sudah jelas. Lafaz mufasal sendiri wajib diamalkan sesuai dengan dalalah yang ditunjuk oleh lafaz itu sendiri secara qat'i, kecuali ada dalil yang menasahnya. Jadi ayat ini tidak mungkin dimakna yang lain karena maknanya sudah jelas pada ayat tersebut. Dan yang terakhir adalah muhkam. Muhkam adalah suatu lafaz yang menunjukkan makna dengan dalalah yang tegas dan jelas secara qat'i dan tidak mempunyai kemungkinan ditakwil, ditaksis, atau dinasah. Sebagai contoh terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 53 yang berbunyi wa ma kana lakum anna tuzu rasulullahi wala antaniku azwajahu min ba'di abadan, yang berarti dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah dan tidak pula mengamini istri-istrinya selama sesudah ia wafat. Makna dari ayat tersebut adalah tidak boleh menikah istri-istri Rasulullah setelah ia wafat. Maknanya sudah jelas karena lafal muhkam wajib diamalkan secara qat'i, karena mana lafal muhkam tidak dapat diwakilkan kepada arti yang lain dan tidak perlu dinasah pada saat Rasulullah maupun sesudahnya. Muhkam sendiri menduduki posisi tinggi dalam kejelasannya di antara derajat-derajat kejelasan lafaz yang lainnya. Pembagian dilalah yang kedua adalah dilalah ghairu lafaziyah. Dilalah ghairu lafaziyah sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah kafi. Kafi adalah lafal yang asal maknanya jelas, namun jika diterapkan di kasus lain, maka makna tersebut tidak jelas. Sebagai contoh, terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi wa asriku wa asriqatu fa'aqta'u aydiyahum jazaa'um bima kasaba nakalan minallah, yang artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah.
Makna ayat di atas memang sudah cukup jelas mengenai sanksi yang diterima oleh seorang pencuri, yaitu potong tangannya. Namun ketika lafaz itu diterapkan kepada ayat yang lain, maka akan menimbulkan ketidakjelasan jika penerapannya tersebut diterapkan kepada ayat lain, seperti pencopetan atau penjamret. Yang kedua adalah musyakil. Musyakil adalah lafaz yang dari awal maknanya tidak jelas atau memunculkan perbedaan pendapat dalam memahami lafaz itu. Sebagai contoh, terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi wala mutolaqatu yatarabasna bi anfusihim salasa quru, yang artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru. Kata quru sendiri memiliki dua makna, yaitu haid dan suci. Dari makna tersebut menimbulkan ketidakjelasan karena haid dan suci itu berbeda. Yang ketiga adalah mujmal, yang berarti lafaz yang mengandung global di mana kejelasan dan rinciannya tidak dapat diketahui jika hanya dengan lafaz itu, maka diperlukannya hadis. Sebagai contoh, terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus sholat wa atuz zakat, artinya dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kata aqimus sholat bersifat global, namun mengenai tata cara sholat tidak dijelaskan dalam lafaz ini, maka dibutuhkannya penjelasan atau rincian melalui lafaz lain. Yang terakhir adalah mutasyabih. Mutasyabih adalah lafaz yang tidak menunjukkan kejelasan maknanya dan tidak ada dalil yang menjelaskannya. Terdapat berbagai macam contoh dari mutasyabih. Yang pertama Al-Baqarah, alif lam mim. Yang kedua Yasin, Yasin. Yang ketiga Al-A'raf, alif lam mim shad. Dari ketiga tersebut hanya Allah yang mengetahui maknanya. Para ulama menyimpulkan bahwa kalimat tersebut mutasyabih karena tidak jelasan apa maknanya, dan dari yang lain mutasyabih inilah yang paling tinggi ketidakjelasannya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.